5 permasalahan yang sering ditemui ketika ibu menyusui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sweet Mom, apa kabar? Pada pembahasan sebelumnya, kita sudah belajar mengenai posisi menyusui yang benar, kemudian cara-cara menyusui yang benar seperti apa. Nah, pada beberapa ibu masih mengalami masalah-masalah pada menyusui. Nah, di sini akan saya bahas 5 permasalahan yang sering ditemui ketika ibu menyusui. Permasalahan yang pertama adalah puting lecet. Jadi beberapa ibu sering sekali mengalami puting lecet yang menyebabkan trauma dan takut ketika menyusui bayinya. Nah, beberapa penyebab puting yang lecet ini karena yang pertama dan yang paling sering ini karena posisi dan perlekatan yang salah. Kemudian penyebab yang kedua karena cara melepaskan payudara dari mulut bayi yang salah sehingga menyebabkan puting lecet juga. Kemudian penyebab yang ketiga adalah penggunaan pompa ASI yang tidak sesuai dengan payudara ibu. Biasanya kalau misal pompa ada berbagai macam corong yang sesuai dengan bentuk payudara. Nah, beberapa ini salah corong sehingga menyebabkan puting jadi lecet. Penyebab selanjutnya ini karena ibu membersihkan puting terlalu sering menggunakan sabun. Sudah kita bahas pada mitos menyusui waktu itu. Jadi kalau sering-sering membersihkan puting, ini akan menyebabkan puting menjadi kering dan akhirnya mudah untuk lecet. Nah, kalau misal tidak mengalami 4 masalah ini tadi, kemungkinan ada masalah pada bayinya. Jadi dilihat, diobservasi apakah bayinya memiliki gangguan di lidahnya. Jadi ada gangguan namanya tongue tie, jadi langit-langit lidah bagian bawah ini dia pendek, akhirnya menyusunya tidak begitu baik yang menyebabkan puting ibu menjadi lecet. Permasalahan kedua yang sering ditemui adalah payudara bengkak. Jadi biasanya ini kalau misal terjadi pada awal-awal kelahiran, ini karena produksi ASI yang pertama kan kolostrum. Nah, kolostrum ini kalau misal tidak dikeluarkan saat ada ASI transisi dan ASI transisi sudah waktunya keluar, hal ini tidak bisa keluar karena masih tersumbat oleh kolostrum. Maka dari itu, kolostrum harus dikeluarkan terlebih dahulu supaya aliran ASI-nya lebih lancar dan tidak menyebabkan bengkak. Penyebab selanjutnya adalah karena produksi ASI sudah banyak dan berlebih, tapi tidak diiringi dengan pengeluaran ASI yang maksimal. Penyebab selanjutnya adalah ibu telat menyusui. Kemudian, posisi dan perlekatan yang tidak benar. Penyebab lainnya juga bisa karena ada pembatasan saat menyusui atau saat menyusui ibu kurang lama. Jadi misal ketika ibu menyusui bayi, nah payudaranya belum sampai kosong, ini sudah dilepaskan oleh bayi. Nah ini bisa menyebabkan alirannya masih ada dan menyebabkan payudara menjadi bengkak. Nah tanda gejalanya biasanya payudara bengkak, kemudian ada rasa nyeri, kemudian di payudara terlihat lebih mengkilat, dan aliran ASI-nya tidak deras. Jadi kalau misal disusui bayi atau dipompa itu yang keluar hanya tetesan aja, nggak sederas biasanya. Nah kalau misal ada rasa nyeri terus-menerus, kemungkinan dapat terjadi demam. Masalah yang ketiga adalah bingung puting. Jadi bingung puting ini adalah suatu kondisi di mana bayi tidak bisa menyesuaikan antara puting ibu dengan puting botol. Jadi kondisi ini dapat terjadi ketika bayi dikenalkan botol susu sejak dini. Jadi kalau misal bayi menyusu ke ibu, biasanya kan ada usaha dari bayi untuk mengenyot payudara supaya ASI bisa keluar. Nah, beda kondisi ketika dia diberikan botol. Jadi botol aja dimiringkan sudah keluar. Apalagi kalau misal dikenyot bayi, pasti alirannya lebih deras. Nah, ketika dia dikenalkan lagi dengan puting ibu, dia akan bingung karena alirannya kok tidak sederas biasanya seperti botol. Dan itu membuat bayi malas menyusu di payudara ibu karena harus usaha ekstra dia. Gejala yang bisa terlihat biasanya ketika bayi didekatkan di payudara ibu, biasanya dia ada reaksi menolak. Kemudian kalau misal dia mau menyusu, biasanya akan dilepaskan sama dia. Akhirnya timbul rewel dan biasanya tidak akan diberikan ASI lagi oleh ibu. Nah, gejala ini tidak akan terjadi pada bayi yang sejak awal sudah diberikan ASI saja. Jadi kalau misal menyusui langsung ke ibu, kemungkinan masalah ini tidak akan dialami oleh ibu. Nah, beberapa ibu yang bayinya mengalami bingung puting ini menganggap ini bukan suatu masalah yang serius karena ibu masih bisa memberikan ASI-nya lewat botol, toh yang diberikan juga ASI. Nah, ini perlu difahami ibu bahwa produksi ASI dipengaruhi oleh
hisapan bayi. Kalau misal hisapan bayi berkurang, maka produksi ASI juga berkurang. Akibatnya, kalau misal sudah berkurang terus dan akhirnya ASI tidak berproduksi, maka bayi diberikan susu formula oleh ibu. Efek lainnya, bayi tidak akan mendapatkan nutrisi yang maksimal. Karena kita tahu bahwa ASI perah yang sudah dibekukan, nutrisinya tidak sama seperti ASI yang langsung diberikan ke bayi. Masalah yang keempat adalah puting datar atau puting tenggelam. Jadi memang payudara ini memiliki beberapa bentuk puting. Ada yang normal, yang menonjol, ada yang datar, dan ada yang tenggelam. Ibu yang memiliki puting datar ataupun tenggelam akan menganggap ini suatu masalah dan merasa ia tidak akan berhasil dalam menyusui bayinya. Beberapa ibu bahkan menggunakan penyambung puting supaya bayi bisa menyusu ke ibu. Justru ini malah membuat ibu merasa tidak nyaman dan kesakitan. Akhirnya aliran ASINya menjadi tidak lancar. Sebenarnya apapun bentuk puting ibu masih bisa menyusui asalkan ibu tahu tekniknya seperti apa. Masalah yang kelima adalah milk blister atau block nipple pore atau yang biasa dikenal dengan jerawat di puting. Jadi kondisi ini adalah sumbatan pada ASI yang terkurung pada lapisan kulit di sekitar puting. Tanda gejalanya yang pertama adalah rasa nyeri, tapi rasa nyeri ini beberapa ibu tidak mengalaminya. Kemudian yang kedua adalah produksi ASI yang menurun. Ini karena adanya sumbatan di saluran ASI sehingga produksi ASI dan pengeluarannya tidak maksimal. Yang ketiga adalah muncul bintik di sekitar puting yang seperti jerawat. Nah, penyebab dari masalah ini adalah yang pertama, payudara bengkak yang menyebabkan saluran ASI tersumbat. Kemudian yang kedua adalah infeksi jamur. Beberapa ibu tidak bisa membedakan mana yang termasuk infeksi jamur, mana yang termasuk milk blister. Kemudian yang ketiga adalah produksi ASI yang berlebih. Nah, itu tadi 5 permasalahan yang sering dialami oleh ibu-ibu yang menyusui. Nah, untuk itu pentingnya untuk mencari informasi mengenai menyusui supaya ibu-ibu di rumah lebih bisa mempersiapkan diri kalau terjadi permasalahan tersebut atau dapat menghindari masalah itu. Kalau Sweet Mom ada yang pernah mengalami permasalahan tadi atau permasalahan lainnya, boleh dituliskan ceritanya dan bagaimana cara mengatasinya. Nah, itu saja dari saya hari ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.